Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Arkan. Nah, bisa dilihat di silabusnya yang sudah Arkan punya. Nah, ini kisi-kisi yang akan nanti dilombakan ya. Yang pertama yaitu materinya mengenai keterampilan dan metode ilmiahkan. Lingkup materinya apa saja? Memahami proses dalam melakukan kegiatan ilmiah dan alur berpikir ilmiah. Seperti itu. Yuk, materinya seperti apa ya? Nah, kan? Lihat. Nah, bukan yang ini. Nah, yang ini materinya nih. Papur ngambil dari ruang guru. Pengamatan ilmiah dalam IPA. Nah, ini itu pelajaran kelas 7 Arkan sebenarnya. Jadi nanti dikeluarkan oleh panitia, nggak apa-apa. Meskipun lombanya adalah tingkat SD, tapi ternyata yang dikeluarkan materinya kelas 7 SMP. Tapi tidak apa-apa ya. Kita belajar. Bismillah ya Iya, kan ya. Terdengar jelas suara iya Papur Pak. ya? Dengar jelas. Oke, baik. Nah, nanti lombanya itu jadi online Arkan ya. Lombanya online, Arkan di rumah, banyak baca, dan insya Allah kita bisa. Karena Papur lihat kemarin nilai kamu yang waktu kamu lomba di Al-Azhar itu bagus loh kan, nilainya itu 60 berapa gitu ya. Kalau yang juara satunya kan nilainya 80 berapa gitu ya. Insya Allah nanti bisa ya. Iya. Waktu lomba di Al-Azhar kamu ngerjain sendiri kan? Sendiri Pak, tapi ada beberapa soal yang masalah Soalnya itu loh. susah-susah ya. Nggak ngerti soalnya. Oh Iya. iya. Tapi kamu bagus itu nilainya 60 berapa gitu. Oke, kan pengamatan ilmiah. Nah, jadi kalau misalkan seperti dokter, ilmuwan, peneliti, ya, bahkan dosen-dosen, mahasiswa itu sering sekali melakukan kegiatan ilmiah. Bahkan anak SD juga sering kan, misalkan mengamati. Nah, itu juga termasuk kegiatan ilmiah ya, mengamati. Misalkan Arkan melihat, oh, tumbuhan putri malu ya, jika disentuh dia menutup, itu mengamati ya. Kenapa ya dia bisa menutup? Itu termasuk kegiatan ilmiah itu Arkan ya. Nanti dicari sebab-sebabnya ya. Nih, kamu pernah baca komik Detektif Conan nggak? Di komik itu biasanya sebelum mengungkap siapa pelaku kejahatannya, ya kan? Conan akan menjelaskan bagaimana kejahatan yang diperbuat si pelaku dari awal sampai akhir. Saat Conan menjelaskan kejahatan pelaku, hal ini dilakukan melalui sebuah proses yang dinamakan pengamatan. Dalam ilmu pengetahuan alam, pengamatan juga dilakukan loh. Yuk kita pelajari kenapa pengamatan digunakan dalam ilmu pengetahuan alam ya. Pertama mengamati. Nah, jadi ini perlu diingatkan. Jadi metode ilmiah itu yang pertama nih, pengamatan dalam IPA atau bisa juga disebut dengan pengamatan ilmiah IPA. Nah, nanti keluar nih kayaknya nih di lomba. Pengamatan ini mempunyai beberapa langkah kan. Yang pertama apa? Pengamatan ya. Pengamatan. Seperti melihat, itu mengamati ya. Penggunaan panca indera, menyentuh, mencium bau, ya kan? Memegang, ya. Iya. Termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur, misalkan diukur pakai penggaris, pakai apa lagi? Alat ukur yang lainnya, ya. Alat ukur yang sesuai. Iya. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang objek. Objek itu benda ya, yang sedang diamati, ya. Benda yang sedang diamati. Iya. Misalkan Arkan sedang mengamati pertumbuhan kecambah atau toge atau kacang hijau ya. Diamati, diukur tingginya setiap hari menggunakan penggaris. Itu namanya pengamatan. Jadi kegiatan ilmiah yang pertama yaitu adalah pengamatan. Ya Arkan ya. Kemudian setelah pengamatan apa Pak Pur? Pembuatan inferensi. Pembuatan inferensi adalah membuat deskripsi berdasarkan hasil pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Nah, jadi setelah diamati, kegiatannya apa lagi namanya? Pembuatan inferensi. Jadi membuat perkiraan. Oh, kira-kira ternyata tumbuhan toge kecambah itu bisa tumbuh ketika dikasih air loh. Nah, seperti itu. Jadi dikira-kira dulu kan.
Kira-kira dia bisa tumbuh kenapa ya? Oh, mungkin karena ada sinar matahari, makanya tumbuhan toge bisa tumbuh. Seperti itu ya. Diperkirakan dulu. Kemudian tahap ketiga apa kan? Mengkomunikasikan atau mengkomunikasikan. Hal ini adalah tahap di saat kita memberitahu orang-orang atas apa yang telah kita amati. Hal yang kamu komunikasikan bisa bermacam-macam loh, seperti tabel, grafik, atau gambar yang relevan. Relevan tuh gambar yang sesuai. Ya, seperti itu. Ya. Nah, itu tiga itu ya. Nah, kalian udah ngerti kan kenapa kita harus melakukan pengamatan ilmiah IPA? Banyak banget gunanya buat hidup kita. Selain itu, dengan melakukan pengamatan, kalian dapat menjadi orang yang lebih peka terhadap lingkungan. Siapa tahu kalian dapat menemukan spesies binatang baru karena pengamatan dan jadi terkenal. Nah, itu dia ya. Metode ilmiah. Yang pertama pengamatan, pembuatan inferensi, kemudian mengkomunikasikan. Seperti itu. Yang perlu diingat, pengamatan, pembuatan inferensi, mengkomunikasikan. Itu dia ya, memahami proses dalam melakukan kegiatan ilmiah dan alur berpikir ilmiah. Kemudian hari ini kita juga belajar arkan yang kedua adalah klasifikasi sistem 5 kingdom. Nah, 5 kingdom itu artinya yang berhubungan dengan makhluk hidup. Kingdom kan kerajaan ya. Nah, jadi ada apa aja ya klasifikasi sistem 5 kingdom? Ya. Nah, terlihat ya. Bukan yang ini. Nah, yang ini nih. Klasifikasi 5 kingdom Whittaker. Ya kan, dibacakan. Kamu pasti tahu meski bebek. Kan? Pasti tahu meski bebek, ayam, dan itik itu berbeda. Tapi karena mempunyai persamaan ciri-ciri, mereka semua digolongkan ke dalam spesies unggas. Nah, pengelompokan bebek, ayam, dan itik ke dalam unggas ini di dalam biologi disebut dengan klasifikasi makhluk hidup. Salah satu bentuk klasifikasi tersebut ada yang namanya adalah sistem klasifikasi 5 kingdom Whittaker. Seperti apa ya kira-kira dan apa tujuannya? Perhatikan penjelasan di bawah ini. Baca terus. Ya. Adanya klasifikasi bertujuan supaya objek makhluk hidup yang sangat beragam bisa disederhanakan, yaitu dengan mencari persamaan, baik persamaan anatomi, struktur tubuh, morfologi, bentuk luar tubuh, fisiologi, bentuk alat tubuh, perilaku, serta hubungan kerabat genetika. Kekerabatan genetika. Oke, cukupkan. Nah, jadi kan makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini banyak ya. Nah, kita tahu makhluk hidup itu ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Dibagi jadi 3. Tapi kan hewan banyak ya. Ada hewan buas, hewan yang jinak, ada yang melata, ada yang hidup di air, di darat, di udara, ada yang di pohon. Banyak banget ya. Itu kalau kita jabarin tuh satu persatu kayaknya ya sepertinya buku tulis juga nggak muat tuh. Komputer juga bahkan mungkin ya bisa sampai berapa giga tuh. Binatang aja deh banyak, ada semut, kucing, kambing, jerapah. Nah, dikelompokkan tuh. Ya kan ya, tumbuhan juga banyak. Ya. Tumbuhan cabai, bunga melati, bunga mawar, bunga bangkai, bunga apalagi banyak pokoknya ya. Nah, itu dikelompokkan makanya supaya apa? Supaya kita mudah dalam mencari tahu ini termasuk kelompok apa. Nah, kelompok-kelompok inilah yang disebut dengan 5 kingdom kan. Jadi kelompoknya dibagi menjadi 5 kelompok besar, 5 kingdom, 5 kerajaan, 5 kelompok besar. Apa aja tuh? Kita kelompokkan. Nah, ini dia nih si Witek bukan. Baca lagi kan si Carus Linnaeus. Adapun orang yang pertama kali mencetuskan dasar-dasar klarifikasi adalah
Carolus Linnaeus, seorang ahli biologi asal Swedia. Dia mencoba mengelompokkan makhluk hidup menjadi dua kelompok besar, hewan dan tumbuhan. Dua kelompok ini pada akhirnya menjadi sebuah kingdom yang disebut dengan animalia, hewan, dan plantae, tumbuhan. Nah, ini kan si Carolus Linnaeus dia pertama kalinya hanya mengelompokkan makhluk hidup menjadi dua kingdom doang kan, ya, menjadi dua kelompok kingdom saja. Si Carolus Linnaeus nih pertama kali nih, ya orang Swedia nih, yaitu kingdom apa? Kingdom Animalia atau kingdom hewan atau kelompok hewan. Kemudian yang kedua kingdom Plantae atau tumbuhan atau kelompok tumbuhan, ya. Jadi si Carolus Linnaeus ini mengelompokkan makhluk hidup ada dua, yaitu selain manusia ya, yaitu tumbuhan dan hewan. Itu saja. Paham kan? Nah, diingat nih dulu nih, siapa tahu nanti keluar nih. Yang pertama kali mengelompokkan makhluk hidup itu Carolus Linnaeus. Jadi dua kingdom, hewan dan tumbuhan. Paham ya? Lanjut. Terus, tidak berhenti. Tidak berhenti sampai di sana, Linnaeus melanjutkan klasifikasinya dari yang terbesar menjadi tingkatan yang lebih kecil. Hewan filium, ya. Terus? Hewan filium itu apa tulisannya Pak? Yang sama dengan dengan apa? Filum. Hewan filum. Kemudian kelas. Kemudian kelas. Kemudian ordo atau bangsa. Kemudian famili suku. Kemudian genus atau marga. Kemudian spesies atau jenis. Tumbuhan divisi sama dengan kelas. Setelah itu ordo atau bangsa. Setelah itu famili atau suku. Setelah itu genus atau marga. Setelah itu spesies atau jenis. Oke, nah tak berhenti sampai di sana, si Linnaeus melanjutkan klasifikasinya. Klasifikasi itu pengelompokan ya kan ya, pengelompokan. Dari yang terbesar menjadi tingkat yang lebih kecil. Hewan itu tingkatannya dari filum, kelas, ordo, famili, genus, spesies. Kalau tumbuhan divisi, kelas, ordo, famili, genus, spesies. Ya, nanti Papur kasih linknya, nanti kamu baca lagi ya. Tidak perlu mencatat, sekarang dengarkan dulu. Oke? Ini siapa nih? Oh, ini Robert Whittaker ini. Ya, Robert Whittaker. Ya, lanjut. Kemudian pada tahun 1969, Robert H. Whittaker mengemukan sistem klasifikasi 5 kingdom. Kingdom tidak lagi hanya sebatas pada animalia dan plantae saja, tetapi juga monera, protista, dan jamur. Supaya kamu lebih gampang memahami sistem klasifikasi ini, mari kita bahas satu persatu ya. Ya, satu persatu. Yuk. Ntar lu. Ini kan 5 kingdom. Jadi pada tahun 69 nih. Jadi si Carolus Linnaeus tuh udah nggak ada tuh. Sudah nggak ada. Terus muncul tahun 69 itu ilmuwan yang bernama Whittaker kan. Dia mengembangkan kembali. Oh, ternyata klasifikasi makhluk hidup tidak hanya ada 2 kingdom. Dia bikin menjadi 5 kingdom ya. Yang pertama tadi apa? Animalia. Sama seperti Carolus Linnaeus. Kalau ini kata si Whittaker ya, animalia. Dalam sistem klasifikasi 5 kingdom, hewan digolongkan ke dalam kingdom animalia namanya ya. Hewan itu kingdom animalia. Sebagaimana yang kita tahu, hewan adalah makhluk hidup dengan ciri utamanya apa? Tidak dapat membuat makanannya sendiri, alias hidup dari memakan makhluk hidup lain. Berdasarkan kepemilikan tulang belakangnya, kingdom ini dibagi menjadi 2 kelompok. Nah, berdasarkan tulang belakang, ya. Jadi hewan itu dibagi lagi kan menjadi 2 kelompok berdasarkan tulang belakang. Nggak usah pusing ya, nanti dibaca. Ya. 2 kelompok. Nah, kalau cacing ini termasuk kelompok vertebrata. Udah belajar kelas 5 ya. Vertebrata apa? Kelompok hewan yang tidak memiliki tulang
belakang. Kayak cacing, apalagi ya? Ubur-ubur ya, cumi, Ya. lintah ya, yang hewannya lembek-lembek, lembut-lembut itu. Apalagi ular ya, tidak bertulang belakang, apalagi ya? Vertebrata tuh, Cacing. cacing, Ubur-ubur. berubur. Kemudian hewan vertebrata, dia memiliki tulang belakang kan, jelas ya. Kuda, apalagi sapi ya, tulangnya kan kuat ya. Unta, Ya. kambing, kucing, apalagi serigala ya kan, gajah ya, yang kuat tulangnya. Iya. Nah, Harimau. ayam, nah seperti itu, tulangnya kuat-kuat. Kera ya, kemudian apa lagi? Banyak ya, itu ya. Jadi si kingdom Banyak. Animalia dibagi menjadi dua berdasarkan tulang belakangnya, yaitu Avertebrata dan Vertebrata. Rata. Sip. Yang kedua, kingdom apa kan? Tadi setelah Animalia, kingdom Plantae. Lantai. Nah, Plantae atau Lantai. yuk baca yuk. Hayo, apa ciri paling khas dari tumbuhan? Betul sekali, tumbuhan itu mampu berfotosintesis. Tapi tahu nggak kenapa tumbuhan bisa fotosintesis? Jawabannya adalah karena di dalam tumbuhan ada zat yang dinamakan dengan klorofil. Klorofil inilah yang dapat memproses karbon dioksida dan air menjadi gula dan oksigen. Udah, lanjut Pak. Lanjut. Baca juga dampak pencemaran tanah dan penggulangannya. Nah, apa beberapa perbedaan mendasar antara Plantae dan Animalia? Salah satunya yang paling jelas adalah pada dinding selnya. Semua makhluk hidup yang ada di dalam kingdom Plantae memiliki dinding sel, sementara Animalia tidak. Itulah mengapa batang pohon cenderung kaku dan keras jika dibandingkan dengan kulit hewan atau manusia. Kingdom Plantae ini berdasarkan ada tidaknya pembuluh dibagi dua. Pertama, tumbuhan Ber, berpembuluh terdiri dari golongan lumut, dan dua, tumbuhan tidak berpembuluh terdiri dari golongan tumbuhan paku dan berbiji. nah, Dan cukup. tumbuhan berbiji. Oke, cukup. Nah, kan. Sekarang kingdom yang kedua yaitu kingdom Plantae, tumbuhan. Nah, bedanya apa dengan hewan? Nah, ternyata terletak di mananya tadi ini? Nah, kalau tumbuhan ya, nah, memiliki dinding sel kan, ya, dinding sel. Sel. Ya, dia itu tumbuhan dia memiliki dinding sel. Jadi kenapa? Ya, pohon itu keras ya. Pohon ya kan, ada pohon jati, pohon apa ya, keras. Beda dengan apa? Dengan kulit hewan yang lembut ya. Ya, kulit sapi, kulit itu kan dia lembut ya kan? Ya, Iya. kenyal, bisa dibikin beduk. Nah, kalau pohon kan nggak bisa. Bisa bikin tempat tinggal kalau pohon makanya. Yang membedakan itu kan dia, kalau si tumbuhan dia memiliki dinding sel. Nah, kemudian tumbuhan dibagi menjadi dua kelompok juga ya kan ya. Seperti tadi si Iya. A, dia dibagi dua, avertebrata dan vertebrata. Nah, tumbuhan atau plantae juga dibagi dua. Berdasarkan apa nih? Pembuluhnya. Loh. Oke, tumbuhan berpembuluh. Nah, dia memiliki pembuluh. Terdiri dari apa? Golongan lumut kan. Lumut-lumut tuh tumbuhan tuh yang suka misalkan ada di tempat yang lembab ya. Tumbuhan berpembuluh. Papur tumbuhan berpembuluh itu seperti apa sih maksudnya? Nanti kita pelajari ya. Tumbuhan berpembuluh itu apa. Kemudian tumbuhan tidak berpembuluh terdiri dari golongan tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji ya. Tumbuhan berbiji itu ya kayak pepaya kan ada bijinya ya. Nanti tumbuhan berbiji dibagi banyak juga. Ada dua juga, dikotil dan monokotil. Nanti belajar. Ya, tumbuhan berbiji. Rambutan ya pokoknya tumbuhan yang ada biji-bijinya. Seperti itu. Melon, semangka. Oke ya, itu kingdom yang kedua, plantae. Nah,
Sekarang kita mengenal kingdom yang lain kan, yaitu kingdom apa nih? Nah, lihat nih. Monera. Ya, bacakan. Baca, Pak. Ya, baca. Monera. Monera. Whittaker menggolongkan makhluk hidup yang berukuran mikroskopik sekitar antara 1 sampai 10 mikrometer ke dalam kingdom Monera. Kira-kira seukuran apa tuh? Pastinya kecil banget. Untuk melihatnya saja kita butuh mikroskop dengan pembesar dari 1000 kali loh. Ciri-ciri dari Monera adalah bersel satu. Selnya tidak mempunyai membran inti, prokariotik, serta cara berkembang biaknya dengan cara membelah diri. Ayo, bisa nggak tebak makhluk hidup dengan ciri-ciri seperti itu ya? Ya, betul sekali. Makhluk hidup yang tergolong ke dalam Monera adalah bakteri dan alga biru. Nah, cukup. Nah, ini kan bakteri dan alga biru. Jadi Arkan hari ini sudah belajar, Pak Pur. Bakteri itu masuknya tumbuhan apa hewan ya? Tidak masuk kedua-duanya. Bakteri itu masuknya ke dalam apa kan? Kingdom Monera. Paham ya? Nih, tuh bakteri, alga biru. Paham? Biasanya dia di laut ya, alga. Alga biru apa, Pak? Ada di laut alga. Kayak Oh, plankton gitu deh, itu juga bisa termasuk. Plankton. Tahu di film SpongeBob kan ada plankton tuh. Itu hampir tahu, seperti dia. tahu. Nah, kalau plankton kayaknya dia ini deh, protista. Maaf ya. Alga biru. Coba kita cari alga biru seperti apa dia ya. Bentar kan. Biar nggak penasaran. Kalau plankton kayaknya dia protista. Coba alga biru. Bentuknya seperti apa ya? Nah, kelihatan kan? Kelihatan. Nah, ini dia tuh. Bakteri juga ya. Nih. Cyanobacteria. Alga biru. Tuh. Kayak bakteri ya. Alga biru. Coba informasinya ada di mana ya? Alga biru. Kita lihat Wikipedia kan? Alga biru. Alhamdulillah. Ya rahmatullah. Alkan bersin-bersin. Sedang enak badan tidak? Iya, Pak. Biasa aja. Cuman Oh. alergi doang. Nah, alga biru tuh Cyanobacter. Tuh, dia biasanya di laut ya. Di laut. Di laut. Laut. Alga biru. Nah, coba lihat, kita lihat alga. Nah, alga adalah sekumpulan organisme autotrof maupun heterotrof yang tidak memiliki organ dengan perbedaan fungsi yang nyata. Sebagian besar merupakan fototrof, yaitu memperoleh makanan dengan bantuan cahaya. Oh, tetapi ada pula yang memperoleh nutrisi melalui kombinasi fototrof dengan osmotrof atau memperoleh nutrisi dengan osmosis. Tuh, alga biru. Manfaat utama alga yang sangat diperlukan sebagai bagian utama bahan organik dan rantai makanan dalam suatu ekosistem perairan. Bisa jadi makanan ternyata. Alga telah digunakan sebagai bahan makanan sejak lebih dari 100 jenis alga yang telah digunakan sebagai bahan makanan di berbagai belahan dunia karena alga mengandung sejumlah mineral, vitamin, karbohidrat, dan protein. Alga. Lanjut, setelah alga masuk ke mana nih? Protista, ayo baca. Protista. Mana? Oh ya. Ini kingdom Protista. Itu ke bawah Pak layarnya nggak kelihatan. Protista. Protista merupakan kelompok makhluk hidup yang mirip dengan kingdom Monera. Perbedaan utamanya hanyalah pada membran intinya. Berbeda dengan Monera,
Kingdom Protista memiliki membran inti eukariotik. Ukurannya tergolong cukup beragam, mulai dari yang berukuran mikroskopik sampai makroskopik, dapat dilihat tanpa bantuan mikroskop. Sebenarnya ciri-ciri dari Kingdom Protista ini cukup beragam. Ada beberapa makhluk yang bersel satu dan ada juga yang bersel banyak. Ada yang sifatnya menyerupai hewan dan dapat membuat makanan sendiri. Dan ada yang sifatnya menyerupai tumbuhan, mampu membuat makanan sendiri. Kelompok protista yang menyerupai hewan disebut protozoa, sementara yang menyerupai tumbuhan disebut dengan alga. Nah, alga hijau, paramecium. Oke, nah protista nih kingdom yang keempat ya kan ya. Sama, kalau ditanya berarti kalau kamu ditanya protozoa masuknya hewan apa tumbuhan ya? Bukan keduanya, dia itu masuknya nih protista ya. Tapi dia menyerupai hewan. Menyerupai itu berarti nggak sama persis ya, bukan. Hanya menyerupai. Jadi kalau ditanya protozoa sama alga apa nih? Alga hijau dia masuknya protista. Alga hijau. Ternyata dia hanya beda tipis kan dengan Monera. Perhatikan nih. Nah, kalau si Monera itu kalau dia itu selnya tidak mempunyai membran inti atau prokaryotik. Kalau si Monera nih ya, selnya tidak mempunyai membran inti kalau si Monera. Tapi kalau protista, nah, nih dia nih. Dia memiliki membran inti atau eukariotik gitu ya. Selnya memiliki membran inti eukariotik. Oke kan itu. Nah, si protista ini dikelompokkan menjadi dua. Ada yang mirip dengan hewan, hanya mirip ya, bukan masuk dalam hewan. Namanya protozoa. Kemudian ada yang mirip dengan tumbuhan, namanya alga juga. Tapi ini masuknya alga hijau. Nah, kalau alga biru tadi masuknya ke dalam Monera. Nih paramecium nih, dia bisa membelah diri tuh kan. Kayak bakteri ya, seperti bakteri. Ini protista mirip hewan, kalau alga hijau protista mirip tumbuhan. Oke. Next yang terakhir, kingdom terakhir yaitu kingdom fungi dibaca. Pasti ada deh di antara kamu yang udah tahu soal jamur atau bahkan pernah makan jamur. Nah, jamur di dalam biologi disebut sebagai fungi. Dan seperti yang kita ketahui ukurannya cukup bervariasi. Adapun salah satu ciri utama dari fungi adalah tidak dapat berfotosintesis. Satu hal yang kamu perlu tahu, jamur ini punya cara unik eh, dalam hal cara memperoleh makanannya. Tidak seperti kita yang menelan makanannya ke dalam mulut, jamur mengeluarkan sejenis zat yang membuat sisa makhluk hidup sampai terurai. Setelah makanannya terurai, baru deh si jamur menyerap sari-sari makanannya. Fungi ini adalah bersel tunggal dan bersel banyak. Perkembangbiakannya dilakukan secara generatif kawin maupun vegetatif tidak kawin. Selnya termasuk ke dalam multiseluler banyak sel dan tubuhnya terdiri dari benang-benang halus hifa yang kemudian akan membentuk suatu anyaman yang disebut dengan miselium. Nah, fungi itu jamur ya. Dia masuk ke dalam kingdom sendiri kan. Jadi kalau ditanya jamur, kamu tahu jamur? Tahu. Dia masuk hewan atau tumbuhan? Bukan tumbuhan juga, dia masuknya dalam kingdom sendiri ya, yaitu kingdom fungi dia sendiri ya. Salah satu ciri utama dari fungi adalah dia tidak dapat berfotosintesis. Artinya dia tidak dapat membuat makanannya sendiri. Satu hal yang perlu kamu tahu, jamur ini punya cara unik dalam hal memperoleh makanan. Tidak seperti kita yang menelan makanannya ke dalam mulut. Kalau si jamur mengeluarkan sejenis zat yang membuat sisa makhluk hidup sampai terurai. Setelah makanannya terurai, baru deh si jamur menyerap sari-sari makanannya. Ya, seperti itu ya jamur. Kalau misalkan kamu ngediemin nasi aja beberapa hari deh di luar tempat, maksudnya bukan dalam rice cooker, itu pasti jamuran, tempe ya kan.
Pasti jamur warna hijau, Iya, hitam, biru gitu kan. Nah, itu tuh fungi. Dia menghancurkan zat makanan dulu baru diserap. Itu kan ya, 5 kingdom. Ada apa tadi yang iya. pertama? Kingdom Ada anima, animalia, hewan ya. animalia. Kemudian yang kedua kingdom plant. Pantai, Nah, tai, yang ketiga kingdom. monera, Nah, yang keempat kingdom. lotista, Nah, yang kelima kingdom bumi. fungi. Oke, ya. Ini linknya bisa Papur berikan ya. Ini ada materi banyak. Papur kirim ke Arkan. Ctrl C. Papur kirim di mana ya? Di kolom chat aja ya. Iya. Gua aja, Pak. Oh, di WA web juga. ke ibu kamu ya? Iya, Ya, oke. pakai HP. Oh, WA-nya taruh. Oke. Kamu di rumah punya buku bacaan apa aja kan? Masih ada buku itunya, Pak, biologi yang lomba waktu kemarin. Iya, baca terus ya. Ya, Baca sama ada berulang-ulang. buku UN kelas 6. Buku UN kelas 6. Boleh nggak apa-apa. Mungkin nanti minggu depan ya Papur kasih buku deh. Ada Papur ya. Nanti kamu Buku kesini. apa? Buku buat latihan soal. Buku latihan soal OSN ada nggak? OSN ada. Ada latihan soal OSN. Kayak gimana bukunya coba Papur lihat. Nyari di, nyari di Google, Pak. Jadi di Google. Enggak, buku-buku asli ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Ya terpapur pinjemin ya. Ya, Tuh 5 kingdom udah Papur kirim. Terus apa lagi nih? Satu lagi yang tadi metode ilmiah. Tapi metode ilmiah kayaknya yang ini kurang lengkap deh. Ntar lupa Papur cari dulu. Apa sih ini? Melakukan kegiatan ilmiah. Coba Papur cari dulu ya. Kegiatan ilmiah. Jadi hari ini kita belajar 2 materi saja dulu, yaitu kegiatan ilmiah sama SMP. Nah, ini dia nih kan. Dalam bentuk YouTube. Coba kita lihat. Kok screen-nya pause ya? nge-freeze, Pak. Nge-freeze. Iya, tahu nih kenapa. Nah, nih. Nggak kedengeran, Pak, suaranya. Tapi gambarnya kelihatan ya? Kelihatan, tapi ngelek-ngelek. Hmm. Terus.
Oke nih boleh. Nah ini metode ilmiah yang ini aja kan dihafalin. Iya. Ya taruh Papur cari dulu yang lain. Tuh, yang bagus. Taruh Papur cari yang lain dulu. Nah, ini bagus. Oke, Ctrl C. Oke. Oke, nanti Pak Pur kirim ya. Sip. Arkan, terima kasih. Kita hari ini sudah belajar 2 materi. Kamu bisa belajar mandiri. Nanti minggu depan insya Allah Pak Pur berikan bukunya setelah kita PPKM. Semoga Arkan bisa datang ya. Nanti Pak Pur hanya memberikan buku, tidak belajar. Ya kan ya? Nanti Pak Pur kabari. Iya. Oke, Arkan sekarang boleh istirahat, tidur siang ya. Selamat istirahat. Oke. Iya. Pak Pur akhiri, terima kasih kan Oke. ya. Semoga bisa nanti kita. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.